Halo semuanya. Kali ini Koko Serba Bisa mencoba untuk buat motovlog bersama dengan motor yang didorong sama Jin. Motor listrik Polytron Fox R. Ya, ini adalah motor saya pribadi, Polytron Fox R. Pembeliannya itu tahun lalu, 2024, bulan Maret, bulan April. Sekarang odometernya itu baru atau sudah 4.900 ya. Ini saya masih tergolong jarang-jarang bawa motor. Ya masih gonta-ganti di antara motor dan mobil, tapi motor kebanyakan itu buat jarak-jarak pendek aja. Ya, ini sengaja dipilih waktu ridingnya itu malam, karena menurut saya lebih nyaman ya. Pertama buat ngobrol, naik motor juga sambil malam, nggak terlalu panas kayak siang. Di saat yang sama juga saya bisa menikmati salah satu fitur upgrade yang ada di motor saya, yaitu bilet. Ya, saya memang seneng pakai lampu yang terang karena lampu asli bawaannya si Fox R itu ya ampun, menyedihkan sekali. Oke, jadi buat motovlog kali ini sambil nemenin saya perjalanan pulang, 1 tahun lebih pemakaian, 4.900 km kemudian, yang saya mau bahas untuk pertama kalinya adalah soal baterai. Baterai ini kapasitasnya kalau nggak salah 50-an kW ya, 50-an kW. Klaimnya menurut Polytron Fox R itu semestinya bisa 130 km. Tapi klaimnya itu kalau memang berjalan dengan kecepatan rata-rata kalau nggak salah 40 km per jam. Nah, masalahnya di Jakarta atau di kita buat sehari-hari itu sangat jarang sekali 40 km per jam. Jadi singkat cerita, yang bisa saya dapatkan dari angka 130 km itu buat 100% charge, 100% itu untuk sekitar realnya 100 km. Ya, 100 km itu pun dengan catatan kalau mode drive-nya adalah drive atau D terus-terusan. Kalau pakai sport otomatis lebih boros ya. Jadi apakah untuk kalau memang yang kita pakai sehari itu jaraknya di bawah 100 km buat PP ya sebenarnya masih sah-sah aja, masih sangat memadai ini motor Fox R ini gitu. Kecuali kalau di tengah jalan bisa sambil ngecas gitu ya. Charging point-nya kan ada ya di beberapa service center Polytron. Terus kita bisa charging juga pakai charger yang sudah diberikan, ataupun bisa jadi kalau sudah upgrade atau beli fast charger itu bisa numpang charger di SPKLU, di SPLU, PLN jadinya, atau numpang ngecas di rumah temen, di kantor, di kosan ya, itu juga bisa ya. Jadi yang penting adalah sekali cas itu dia bisa realnya sekitar 100 km. Bahkan mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang, tergantung dari gimana kondisi jalan sama gimana kondisi kita cara mengendarai motornya. Kalau untuk saya sendiri, saya tergolong orang yang suka agak buka gas alias agak kenceng. Tapi bukan berarti kencengnya itu yang suka zigzag gitu, enggak. Yang penting bagi saya adalah buka gas mentok seperti ini kan ada top speed. Kalau top speed aslinya itu 60 km per jam untuk mode drive, dan juga top speed maksimum itu 95 km per jam buat mode sport. Ya. Nah, jadi baterainya itu ya itu tadi bisa tahan sekitar 100 km sekali cas. Jadi bukan 130 km ya. Ini pun saya tahunya setelah saya pakai setelah kurang lebih selama 1 tahun lebih, dan juga 4.900 km kemudian. Oke. Lalu baterainya sudah pasti model sewa ya. Sewanya ini ya otomatis sewanya adalah bayar. Jadi sebenarnya ada aplikasi Polytron EV namanya. Itu di situ kita bisa ditagih bulanan, 6 bulanan atau 1 tahun. Kalau nggak salah terakhir kali ada 3 bulan juga, tapi nggak ingat, harus lihat aplikasinya lagi. Karena saya model bayarnya itu bulanan, karena model bulanan sama bayar setahun nggak terlalu jauh beda.
bedanya diskon 1 bulan. Jadi anggap aja kalau bayarnya 1 tahun full, daripada sebulan 200.000 kali 12 berarti 2.400.000. Kalau setahun full itu cuma bayar 11 bulan ya kalau nggak salah. Jadi hematnya 200.000. Jadi anggap aja 2.200.000 1 tahun lawan 2.400.000 1 tahun. Kok nggak terlalu signifikan ya, di bawah 10%. Makanya kenapa saya bayarnya yang bulanan aja. Minusnya yang bulanan, kalau bayar bulanannya itu telat, itu bisa dikunci motornya, alias motornya jadi nggak bisa dipakai buat jalan lagi. Ya miris memang. Ya, jadi minusnya adalah kalau sewa bulanan itu kita lupa atau telat bayar sewa bulanannya, otomatis motornya bisa resiko kena kunci. Kalau sudah dikunci gimana? Ya motornya nggak bisa dipakai lagi, alias harus dibayar dulu baru bisa jalan lagi motornya. Tapi sebelum benar-benar terkunci full itu, motornya bakal punya top speed maksimum jadi 40 km per jam. Ya, kemarin saya udah pernah bikin TikTok. Di situ saya bingung maunya tuh gimana, karena contohnya jatuh temponya tanggal 12, tagihannya tanggal 5. Berarti kalau tanggal 6 belum bayar ya udah dong, belum terhitung telat karena jatuh temponya kan tanggal 12. Cuma masalahnya realitanya di sini, kalau tanggal 5 tagihannya, keluar tagihannya, tanggal 9 kita belum bayar, itu motornya langsung jadi pelan, alias speedometernya mentok, kecepatan maksimumnya mentok di 40 km per jam itu tadi. Ya, oke. Minusnya memang itu sewa. Tapi ada lagi sebenarnya sisi positifnya sewa. Karena baterai ini kan komponen termahal ya dalam satu buah kendaraan, baik mobil atau motor. Contohnya kalau Polytron Fox R ini saya beli waktu itu cash, masih ada subsidi dari pemerintah. Jadinya pembayaran cash waktu itu 13 sekian juta. Ya. Dimana kalau kita beli baterai terpisah, misalkan kita putus sewa baterai ini atau putus kontrak baterai, kita beli sendiri terpisah baterainya, itu harganya pasti minimal 10 juta. Jadi anggap aja dalam waktu 5 tahun ya istilahnya kita balik modal kalau kita sewa baterainya setahun 2.400.000. Nah, sisi positifnya, baterai ini kan akan termakan oleh umur. Ya, sama seperti baterai di handphone, sama seperti baterai di laptop, suatu hari akan lemah. Nah, kalau memang kita masih sewa gitu, misalkan kita sering pakai ya motornya ya, otomatis kalau baterainya sudah di bawah baterai health berapa ya, 85 ya kalau nggak salah ya, 85, misalkan sudah 83% atau bahkan di bawah 80%, ya itu kita bisa minta tukar baterai baru ke Polytron. Ya, selalu bisa terjamin kualitas baterainya ya. Memang lebih ribet gitu ya, punya motor udah bayar motor lunas tapi kok masih harus sewa baterai segala macem ya. Sekarang logikanya dibalik. Kalau motor bensin, kita isi bensin dengan pemakaian sehari itu 100 km pp, sudah pasti bensinnya di atas 200.000 sebulan. Mau isi Pertalite kayak gitu, sudah paling murah. Nggak mungkin kalau bensinnya di bawah 200.000 sebulan kalau untuk pemakaian 100 km satu hari. Ya, satu hari berarti satu bulan sekitar 3.000 km. 3.000 km kalau dibagi isi bensin kan nggak mungkin berapa ya hitungannya ya. Nanti coba kita hitung. Nah, jadi kalau memang untuk transisi ataupun untuk pemakaian sehari-hari, ini masih sangat memadai. Selain itu, motornya bentuknya tuh maxi. Jadi motor saya ini seringkali dikira seperti NMAX, seperti PCX, padahal ya ini Polytron Fox R. Bukan PCX, bukan NMAX, bukan Aerox, bukan Forza, apalagi bukan X-Max ya. Jadi bodinya tuh lebih besar sehingga lebih nyaman digunakan. Cukup stabil, kecepatan tinggi, tarikan bawahnya pun nggak lemot-lemot amat gitu ya kalau bicara performa, tapi lebih ke arah baterai. Dan overall saya suka desainnya, catnya pun tergolong oke ya, walaupun build quality agak kurang ya, tapi kurang lebih kalau untuk overall ya saya suka, maka dari itu saya beli gitu. Ya oke lah, kurang lebih mungkin motovlog pertama saya malam kondisinya seperti ini. Saya senang sekali sama motor ini karena lampunya terang. Tuh kalau lampu jauh seperti itu.
ya. Ini kalau lampu normal ya, low beam. Oke. Baiklah, sampai di sini perjumpaan motovlog pertama. Sampai jumpa di motovlog dari motor yang didorong sama Jin. Gak ada suaranya ya. Oke, terima kasih telah menonton.